نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang menjadi pertanyaan buat kita semua hadirin. Ada apa sih dengan maulid? Orang selalu menanyakan begini, Ustaz, emang ada hukumnya maulid? Kan zaman Rasulullah nggak ada. Kenapa harus kita jalani maulid? Padahal kalau kita lihat maulid emang hal yang buruk, enggak, hal yang baik. Di situ ada pembicaraan keterkaitan Rasulullah dalam menjalani kehidupan. Al-Quran pedomannya, prakteknya Nabi Muhammad. Nggak ada kesalahan. Makanya yang harus kita gambarkan apa hadirin? Benar tadi Qori mengatakan dalam firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad diturunkan ke muka bumi ini untuk menjadikan suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik ini untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mencari rahmatnya Allah. Kalau kita jauh dari Nabi Muhammad, kira-kira dapat ke rahmat Allah? Hari ini kita mau sholat karena siapa? Hari ini kita tahu baca Al-Quran karena siapa? Nabi Muhammad. Tapi kenapa ada orang seperti itu? Hadirin, pola pikir kita, hati kita, perbuatan kita Allah tahu, tinggal kita nyari. Makanya kalau orang yang dekat daripada pelajaran Nabi Muhammad, maka insya Allah aman keluarga. Nih, baru kita buka di sini aja nih. Ibu-ibu dengerin ya, ibu-ibu dengerin. Nih bapak-bapak juga dengerin. Mohon maaf, ibu-ibu ini kadang-kadang suka tebak pilih. Padahal Nabi kita Muhammad selalu mengagungkan seorang perempuan. Apa maksudnya Ustaz? Nih dengerin bapak-bapak. Tugas istri itu cuma dua. Istri itu tugasnya bukan nyuci. Benar gak Bu? Tuh senyumnya tekanan batin. Istri tugasnya bukan istrika. Benar gak Bu? Yang kenceng gak Bu? Oh. Istri tugasnya bukan masak. Terus istri tugasnya apa Ustaz? Dua. Apa tuh? Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua menghormati suami. Jadi kalau ibu suami bilang masak,
Tenang hadirin, selagi ceramahnya laki-laki mah aman. Jadi begitu. Jadi kalau suami kita masak, nyuci. Apalagi kalau bisa di rumah kita lagi dapat ujian ekonomi, jangan sekali-kali teriak, apalagi minta-minta sama suami sampai segitunya. Jangan. Doa aja Allah. Doanya di mana? Di kuping suami. Ya Allah, gak ada keras ya Allah. Tak suami pilar-pilar aspek pembelajaran Nabi Muhammad SAW. Momen daripada maulid adalah apa? Kenapa kita harus meneladani apa yang diberikan oleh Rasulullah? Karena bagaimanapun hadirin, Rasulullah itu punya visi dan misi. Apa yang Rasulullah ajarkan ke dunia ini dengan misinya? Inna ma'bu'istu li'utamami makarimal akhlak. Rasul datang untuk menyempurnakan akhlak. Berarti di dunia ini masih banyak akhlak yang kurang bagus. Makanya sepakat ulama-ulama, bahkan di Harvard University jurusan Fakultas Hukum, di situ ditaruh tuh Prophet Muhammad. Nabi Muhammad orang paling adil di dunia. Kurang apa kita percaya yakinnya? Bahkan hanya Nabi kita dari 124.000 Nabi, dari 315 Rasul, hanya Nabi kita Muhammad yang memberikan mampu diizinkan Allah untuk diberikan syafaat kepada umat-umatnya. Hadirin, bukan apa-apa kita. Kalau kita berdasarkan amal perbuatan kita, kayaknya masih jauh banget kita buat masuk surganya Allah. Nabi Ibrahim setidaknya 3 kali bohong. Lah kalau kita, ya, makanya kadang-kadang mohon maaf, kalau di keluarga itu harus transparan, bukan apa-apa. Apalagi harus cari istri yang pintar. Cari istri yang pintar. Udah duit kita titipin, kita taruh di kita, masih bisa ketahuan juga. Tuh namanya istri pintar. Kata istri kita, Pak, alhamdulillah kita hari ini kita makan. Di mana? Di restoran. Duit dari mana? Alhamdulillah Pak, ada duit dari Allah. Gak disangka-sangka. Tahu duitnya kita taruh, kita udah umpet-umpetin, ketahuan juga. Itulah istri yang pintar. Makanya hati-hati saudara. Media banyak, jualan online gak ketahuan, atau bisa diakses. Dulu diajarkan apa? Setiap mau jual beli, seorang istri wajib hukumnya apa? Meminta saran daripada suami. Suami pulang kerja capek, bela-belain gak makan. Pulang-pulang sampai rumah, Pak, nama ini COD. Waduh, pusing kita. Apalagi hari-hari ibu-ibu, bener lah. Apalagi kalau kita nonton sinetron ini kan. Kalau nonton sinetron apa? Padahal Allah itu maha ghafur, maha rahim. Tapi kalau sinetron, kalau kita lihat film ajab, serem banget. Iya, azab orang lagi dikubur, sebelum dikubur diangkat mayatnya di keranda. Pas lagi diangkat, saking dosanya banyak tuh ya, diangkat terbang nyangkut di tiang listrik. Kenapa Ustaz? Makan uang PLN. Ibu hati-hati juga. Kalau pengen pesen makanan, minuman, barang-barang, tanya sama suami. Jangan COD, udah kena aja. Kenapa Ustaz ajabnya? Kalau seorang istri tanpa minta izin COD, nanti mayatnya diangkut JFE. Ayo tuh, mau diangkat. Ya, makanya itu lagi.
Kalau kita benar-benar hadir dalam majelis ilmu, apa yang menjadi tolak ukurnya? Pahala. Pahalanya apa? Orang yang datang ke majelis ilmu itu pahalanya seperti 1000 rakaat sholat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Pernah ibu? Pernah? Pernah. Kalau terawih aja kadang-kadang nyari ustaz yang cepet. Itu lama kesini. Ternyata ustaznya mampir juga ke masjid itu. Sama. Pahalanya apa lagi ustaz? Seperti 1000 menjenguk orang sakit. Orang sakit kita jenguk sampai 1000 pernah. Boro-boro 1000. Datang ke tempat rumah sakit jenguk orang teman kita aja, kita makanin buah-buahnya tuh. Bukan kita ngasih, kita makanin buah-buahnya. Kata yang sakit, "Lah ke sini nggak bawa apa-apa, makanin mulu." Ya lu kan sakit. Kagak enak makannya jeruk buat makan. Hadirin, makanya nikmatnya datang ke majelis ilmu begitu. Pernah seketika hadirin, ketika itu Nabi Ibrahim datang malaikat Jibril. Sebelum daripada itu apa yang terjadi? Ada laki-laki muda datang tiba-tiba mengatakan begini, "Wahai Ibrahim, besok saya ingin menikah. Tolong kau jadi saksi karena engkau orang yang paling mulia di tempat ini." Singkat cerita, pulang anak muda ini, malaikat turun. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya besok anak muda yang tadi datang mati." Nabi Ibrahim panik tuh. Gak besok mau nikah, kok mati? Singkat cerita, ternyata besok paginya anak muda juga mati. Dipikir-pikir sama Nabi Ibrahim, gak mungkin malaikat Jibril salah. Tapi dilihat-lihat, mana malaikat Jibril juga gak datang. Ditanya, pas ditanya adalah anak muda ini ketika pulang dari rumah Nabi Ibrahim, ternyata ada nenek-nenek tua minta makan. Kemudian dikasih sama anak muda ini, karena Allah Ta'ala turun disambungkan, dipanjangkan umurnya. Makanya kalau hadirin datang ke majelis ilmu bersedekah, insya Allah dipanjangkan umurnya. Kan sebenarnya malaikat Israel sebenarnya udah briefing kita aja nggak peka. Lagi bersilang pegel. Itu malaikat Israel lagi narik tuh, narik, diulur lagi, narik, diulur lagi. Ya kayak udah megang-megang kaki tuh, tarik, ulur lagi. Tapi jangan bilang dari sini ngomong ke rumah, "Mana kenapa? Ini belum mati nih." Ya. Hadirin, nikmat kita kurang apa lagi coba mau makan ada ya, yang gak kenal saling silaturahmi jadi kenal. Yang tadi mungkin yang gak kenal sama tetangga jadi kenal. Yang terpenting adalah kalau ada orang mau ngaji, jangan pernah usil di mulut. Jangan ngediktek. Orang baru mau sholat, kita kadang-kadang suka ngomong, "Tumben mau sholat." Lah besok agak mau datang. Apalagi kadang-kadang bukan apa-apa, ibu-ibu ya mohon maaf. Kalau ada orang sholat kulitnya hitam, diomong aja, "Itu hitam amat orangnya." Itu orang kenapa hidupnya begitu? Coba didiktek orang mau sholat. Tuh. Ya. Makanya kalau kita sudah sering ngaji pasti coba lihat, nggak ada agama yang paling disiplin kecuali Islam. Bahasa beda, suku beda, ras beda, negara beda. Tapi ketika seorang imam Masjidil Haram mengatakan Allahu Akbar, apa yang terjadi?
disiplin. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat coba, Islam itu jangan sampai kita nggak disiplin. Kan bapak-bapak, ibu-ibu dan saya juga diajarkan. Makanya ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu melatih kedisiplinan. Yang halal kalau belum waktunya haram. Gorengan halal habis maghrib. Ayam goreng enak bulan Ramadan halal, tapi habis maghrib. Bahkan pasangan kita, istri kita, suami kita halal, habis apa bu? Ibu-ibunya bilang maghrib ya bu. Habis terawih benar, legaan. Habis maghrib. Ini RT berapa Pak RT? Ibu-ibunya keren banget. La ilaha illallah. Pak RT sabar Pak RT ya. Sabar. Habis maghrib bu. Habis terawih. Habis maghrib. Ini yang menjadi dasar daripada kita. Lantas kalau kita sudah tahu apa jadi hikmah Maulid Nabi karena misi dan keteladanan, kalau kita sudah paham berarti kita harus apa? Mengikuti. Nih akhir daripada tausiah. Kalau kita sudah mengikuti maka kita akan dapat gelar. Gelarnya gelar apa? Gelar wa ulaika humul muflihun. Kita berarti termasuk orang yang beruntung. Beruntung apa? Mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Kalau kita dari amal perbuatan kita masih belum yakin, ada alternatif apa? Syafaat. Kalau kita ingin dapat syafaat, aktifkan, wujudkan sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Karena Rasulullah itu hatinya bagaikan lisannya, sikapnya bagaikan perbuatannya. Kalau Rasulullah mengatakan, pasti dia jadi pelaksana utamanya. Pernah seketika hadir Rasulullah mengatakan, saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Apa yang terjadi? Ada ketika waktu sholat, ketika itu Rasulullah tiba-tiba Assalamualaikum, Assalamualaikum, pulang. Sahabat heran, biasa wirid doa, kenapa pulang nih? Tiba-tiba Rasulullah datang kembali. Ditanya masalah, ya Rasulullah, kenapa tadi pulang? Biasanya wirid doa. Iya tadi. Habis selesai sholat ingat apa ya Rasulullah? Ingat ada duit 2 dirham di bawah karpet katanya. Hati saya nggak tenang kalau ada duit di rumah. Ternyata Rasulullah nggak pernah nginepin uang. Kalau dia nginepin uang nggak tenang. Lah bagaimana kita? Kalau dibalik, tenang nggak Bapak Ibu? Kalau ada duit di rumah, tenang Ustaz. Kenapa? Nggak ada duit bahaya. Padahal Rasulullah bilang apa? Kalau duit diinepin nggak tenang katanya. Makanya hadirin sabar. Kalau nggak ada duit tenang. Ya. Karena bagaimanapun Rasulullah ketika itu pasti ucapannya menjadi perbuatan. Beda sama kita kadang-kadang. Saudara-saudara, rajin-rajin sedekah. Yang ngomong butut gak sih lah? Pelitnya sampai 17 setan. Kalau tamu datang ngasih kopi, kopinya dijemur lagi, dikasih lagi, anyep tuh orang minum. Tuh orang baik pelitnya begitu. Ini hati-hati. Makanya era zaman sekarang itu masyarakat seperti apa? Daun kering. Kenapa kayak daun kering? Karena
masyarakat sekarang mudah dikumpulkan, susah diikat, gampang dibakar. Nggak tahu ini, nggak tahu masalah, tahu-tahu bakar. Beri contoh mudah, jadi contoh sulit. Hadirin, berapa banyak orang sekarang asal memberi contoh tapi nggak bisa jadi contoh. Pepak di luar, pancung-pancungnya di dalam. Kalau bertemu manis, balik belakang lain bicara. Tuh hati-hati, hati-hati dengan lisan kita. Makanya Rasulullah hadir ke muka bumi untuk merangkul, bukan memukul. Untuk mengajak, bukan mengejek, menghina. Makanya kalau ada di antara keluarga kita, di antara masyarakat kita, ada yang mau ngaji, silahkan hadirin ajak. Bahkan kalau dia memang diminta untuk anaknya, jagain anak saya, berarti jatuhnya cucu, ajak, nggak apa-apa. Jangan khawatir tempat ibadah ada anak kecil, yang penting kita didik tuh anak. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan apa? Wahai sahabat, aku nih suka sedih. Kenapa? Wahai Sayyidina Ali, karena yang aku lihat masjid-masjid gak ada anak-anak yang senang berbahagia lari-lari, gak ada regenerasinya. Makanya jangan aneh hadirin. Kalau anak-anak sekarang pada pacaran, jangan aneh. Saya diangkat jadi ketua mutu pengembangan PHI di DKI. Pusing. Pusingnya apa? SMP, SMA, kuliah, pacaran. Ternyata yang anak SD ikut juga pacaran. Pacarannya kan nanggung-nanggung. SD sekarang kan lantai 3, lantai 4. Turun ke si perempuan, ngomong si perempuan ke laki-lakinya, ayah mau kemana? Coba, anak SD manggilnya ayah bunda coba. Tuh, anak lo, ya, jangan pacaran. Abi umi. Hati-hati anak sekarang. Makanya kadang-kadang kalau kita anak punya handphone, jangan sampai kita orang tua nggak tahu paspor handphone anak kita. Walaupun dia bilang mah privat, nggak ada privat. Aku masih hidup sama saya wajib tahu isi handphonenya. Jangan kalah anak. Ntar kalau anak kita udah nggak bagus, hati-hati. Bukan apa-apa hadirin. Kalau laki perempuan ini ada namanya setan uka-uka. Tahu setan uka-uka Pak RT? Takut. Apa setan uka-uka? Laki-laki dan perempuan kalau dia bersama, maka yang ketiga adalah setan uka-uka. Apa sih Ustaz? Setan uka-uka itu yang suka bisikin, uka aju, buka baju, uka nana, buka celana. Kalau udah uka aju, uka nana, jadinya apa? Bunting. Siapa yang malu? Orang tua. Datang ada tuh anak, Ustaz, kenapa? Hamil Ustaz. Terus tanggung jawab gimana Ustaz? Lah, yang hamil siapa? Tiba-tiba dia bilang, Ustaz, saya kan begini-gini, kisah Sayyidatina Maryam. Lah Sayyidatina Maryam mah istri benar-benar seorang perempuan yang soleh. Walaupun gak ada suami, Allah punya kun fayakun, jadi. Makanya kadang anak-anak sekarang suka ngomong begitu, Ustaz, Sayyidatina Maryam Palawi. Maria. Tuh, bedanya zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman dulu kita mau ketemu perempuan, orang tua minta tuh ngintilin jauh-jauh hari, anak gua mau main ke rumah anak lu tuh. Kalau anak sekarang beda. Naik motor, mendiam, tangannya piknik. Mana aja tuh. Itu aja. Kalau anak kita mau maaf,
Kenapa sih di Indonesia ini kadang-kadang tren hamil di luar nikah malah orang mantap sekarang? Padahal bukan apa-apa, dosanya ke depan ke belakang, gurunya kenapa gitu? Makanya kadang-kadang tontonan malah jadi tuntunan, tuntunan malah jadi tontonan. Hati-hati itu hadirin. Sekarang makanya zaman hero. Fitnah mau fitnah, benar jadi salah, salah jadi benar. Bukan apa-apa, boleh modern, tapi iman kita tetap. Rasulullah gak pernah menyalahkan. Kalau kita ada di zaman itu, mari kita ikuti zamannya. Tapi kita harus punya keimanan. Ilmu membuat hidup lebih mudah. Ini ilmu nih. Dengan ilmu, Ustaz gampang ngomongnya. Orang yang dulu pergi haji bisa 2 bulan, sekarang enak 1 bulan udah pulang. 2 bulan 6 bulan baru pulang tuh. Zaman dulu kakek-kakek kita orang udah dilupain, dia datang. Kalau sekarang enak 1 bulan pulang ke rumah. Hidup ilmu membuat lebih mudah. Yang kita nggak tahu di negara lain kita tahu lewat TV. Tapi ilmu kalau tidak berdasarkan iman, apa yang terjadi? Hancur. Makanya Rasulullah membuat suatu misi-visi ketika itu. Udah memprediksi ketika zaman sahabat. Wahai sahabat, nanti peninggalan kita di akhir daripada zaman, ilmu banyak, tapi adabnya kurang. Kenapa? Teknologi. Makanya mari kita bersama hadirin bapak, ibu, anak-anak muda, mari kita saling berkolaborasi. Anak muda butuh nasihat orang tua. Orang tua juga pasti butuh sama anak muda. Buat apa? Regenerasi. Nah itu hadirin, mudah-mudahan. Ini karena kita cuaca dingin ya, nikmat banget, makanan juga udah habis ya Bu ya. Ya, bapak-bapak udah habis nih. Ya, ini yang saya paling kuat melihat bapak-bapak belakang ini. Duduk di ubin, gak kayak apa tuh. Ya, Insya Allah. Mudah-mudahan itu saja yang bisa disampaikan, berkah untuk kita semua. Doain Bapak Ibu, kemarin alhamdulillah S3 kita kolaborasi sama UTK Malaysia. Mudah-mudahan nanti anak Bapak Ibu bisa kuliah di sini, jadi bisa tahu luar negeri. Doain juga besok kita mau ke Malaysia, karena ada undangan. Undangannya sunatan, upin-ipin. Tenanglah gitu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan sebelum ditutup hadirin, mari kita baca surat Al-Fatihah. Karena di tempat inilah saya mencari keberkahan ilmu, dan keberkahan ilmu itu Allah ambil dengan wafatnya Profesor Rajali Usman dan Profesor Najis Korologi. Beliau mudah-mudahan diterima di sisi Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan segala ilmu-ilmu yang diberikan kepada murid-murid mahasiswanya bisa menjadi ladang daripada pahala. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu hadirin anak muda untuk kita baca surat Al-Fatihah sebagai perwujudan sayang cinta kasihnya kita kepada dua profesor ini. Ila khususan almarhum Profesor Rajali Usman, ila khususan almarhum Profesor Najis Korologi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih hadirin yang berbahagia.